Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Oktavi Widiani, C14180020. Berikut merupakan video untuk memenuhi tugas praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik. Ciri seksual primer merupakan suatu ciri seksual yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi, seperti contohnya ovarium dan testis. Sedangkan ciri seksual sekunder merupakan suatu ciri yang membedakan antara jantan dengan betina dilihat dari keadaan fisiknya. Ini merupakan ciri seksual sekunder yang dilihat dari ikan mas untuk membedakan yang mana yang jantan dengan yang mana yang betina. Untuk yang betina, dia memiliki bentuk berperut yang lebih buncit dan memiliki lubang urogenital yang kemerahan. Sedangkan jantan memiliki perut yang lebih ramping dan apabila di stripping atau diurut akan mengeluarkan cairan berwarna putih atau disebut juga dengan sperma. Selanjutnya merupakan ciri seksual primer yang dilihat pada ikan mas, betina, serta jantan. Pada gonad ikan betina terlihat berwarna kuning dan seperti ada bulatan-bulatan telur, sedangkan pada jantan berwarna putih yang menandakan itu berisi sperma. Kelenjar hipofisa merupakan suatu kelenjar yang menghasilkan berbagai hormon, antara lain hormon yang bekerja pada kelenjar kelamin jantan maupun kelenjar kelamin betina. Nah, kelenjar hipofisa ini terletak di sebelah bawah bagian depan otak besar, sehingga jika bagian depan otak ini diangkat, maka kelenjar akan tertinggal. Lalu apa saja fungsi dari kelenjar hipofisa ini? Yang pertama untuk hormon pertumbuhan, lalu ada prolaktin, lalu melanophore stimulating hormone, lalu ada gonadotropin hormon yang terdiri dari FSH dan LH. Berikut akan dilampirkan proses pengoleksian hipofisa ikan. Dapat dilakukan dengan cara pemotongan kepala ikan target, kemudian belah bagian kepala yang dekat dengan otak. Namun harus diperhatikan bahwa kita di sini harus berhati-hati. Kemudian dapat terlihat kelenjar hipofisa ikan target berada di sebelah bawah bagian otak besar ikan. Perkembangan gonad ikan. Sebelum kita ke perkembangan gonad ikan, apa sih yang dimaksud dengan gonad? Gonad adalah organ reproduksi yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin atau gamet. Organ gonad yang terdapat dalam tubuh ikan jantan disebut dengan testis, berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa. Sedangkan gonad yang terdapat dalam ikan betina dinamakan dengan ovari dan berfungsi untuk menghasilkan telur atau ovum. Pengamatan tentang tahap-tahap kematangan gonad ikan dapat dilakukan secara morfologi dan secara histologi. Pengamatan secara morfologi dapat dilakukan di lapangan dan di laboratorium, sedangkan pengamatan secara histologi hanya dapat dilakukan di laboratorium dengan bantuan mikroskop yang terlebih dahulu harus membuat preparat histologi. Berikut merupakan perkembangan gonad ikan mas jantan dan ikan mas betina. Diketahui ikan mas jantan memiliki TKG 3 karena gonad tersebut berwarna putih dan mengisi setengah rongga tubuh daripada ikan. Kemudian ikan mas betina memiliki TKG 3 juga karena sudah nampak bulatan-bulatan telur yang terlihat melalui dinding ovari. Penyuntikan hormon. Penyuntikan merupakan suatu proses memasukkan suatu cairan ke dalam tubuh dengan bantuan alat suntik, di mana tempat penyuntikan umumnya di bawah sirip punggung sekitar 0,5 sampai 1,0 cm dengan kemiringan 30 derajat sampai 45 derajat. Nah, hormon yang disuntikan berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Proses reproduksi dipengaruhi oleh kerja hormon. Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah untuk mempengaruhi jaringan secara spesifik. Berikut merupakan teknik penyuntikan. Nah, teknik penyuntikan dapat dilakukan pada 3 lokasi penyuntikan, yaitu pada punggung, perut, dan juga pada pangkal ekor. Penyuntikan dapat dilakukan 1-2 kali untuk betina dan umumnya hanya sekali untuk jantan. Interval waktu penyuntikan sekitar 6-7 jam. Waktu penyuntikan pada induk jantan umumnya dilakukan bersamaan dengan waktu penyuntikan kedua pada induk betina. Lokasi penyuntikan hormon pada tubuh ikan sekitar 2-4 sisik di bawah sirip punggung, di dekat ekor, di dekat sirip perut, ataupun tepat di bagian belakang sirip punggung. Teknik pengambilan darah. Pemeriksaan sampel darah pada ikan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menginvestigasi status kondisi ikan. Pemeriksaan darah ini menjadi penting sebab dapat mengukur status kesehatan, kondisi fisiologis, dan hormonal ikan. Jumlah darah maksimum yang dapat diambil dari ikan sebanyak 0,8 sampai 1% dari total berat badan ikan.
Nah, teknik pengambilan sampel darah pada ikan meliputi beberapa cara, yaitu melalui bagian ekor, fungsi pembuluh darah bagian kaudal, fungsi jantung, dan teknik melalui bagian dorsal. Berikut merupakan teknik pengambilan darah yang dilakukan oleh praktikan.